Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengenai fikih puasa, khasnya adalah mengenai syurut wujubis shaum atau syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat wajib puasa ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini atau kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i, ada 5 syarat yang disebutkan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah mukallaf, yang ketiga adalah tahir, yang keempat adalah qadir, dan yang kelima adalah muqim. Kita akan bahas satu persatu. Apa maknanya? Yang pertama adalah syarat pertama adalah Islam. Ini bermakna bahwa puasa tidak wajib kecuali kepada orang Islam sahaja. Dan ini maknanya bahwa orang kafir yang beragama bukan selain agama Islam, maka puasa ini tidak diwajibkan kepada mereka, tidak diminta untuk dilaksanakan oleh mereka di kehidupan dunia ini. Tetapi tetap saja nanti di akhirat ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam tetap dimintai pertanggungjawaban kepada mereka. Di dunia mereka tidak diminta untuk melaksanakannya, tetapi di akhirat tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin hanyalah untuk beribadah, ya. Pertanyaannya, jika ada orang kafir kemudian dia masuk Islam, apakah dia wajib mengqadha puasa ketika dia masih keadaan kafir atau tidak? Misalnya ada orang usia 40 tahun masuk Islam. Apakah dia wajib mengqadha puasa ketika dia masih dalam keadaan kafir atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak wajib mengqadha apapun juga kewajiban, sama ada puasa, sholat, ataupun zakat dan yang lainnya ketika dia masih dalam keadaan kafir. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini adalah ayat dari surat Al-Anfal ayat ke-38. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti, maksudnya jika mereka masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka mereka akan diampuni dari apa-apa juga yang sudah berlalu ketika mereka dalam keadaan kafir. Ya. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf bermaksud adalah muslim tersebut mesti sudah baligh dan juga mesti berakal. Baligh artinya sudah dewasa. Ciri baligh ada 3. Yang pertama adalah sempurna usia 15 tahun, sama ada laki-laki ataupun perempuan. 15 tahun mungkin kalau zaman sekarang sekolah 3 derajat 3 menengah, ya. Jadi jika ada anak kecil, seorang anak berusia birthday-nya, ya, ulang tahunnya sudah masuk 15 tahun, maka automatically dia sudah dewasa. Bukan hanya bahagia merayakan hari ulang tahun, tetapi mesti diingatkan bahwa dia sudah dewasa, sudah ada kewajiban yang wajib dilaksanakan. Ciri kedua orang baligh adalah dengan al-ihtilam. Ihtilam maknanya adalah mimpi basah, mimpi dengan lawan jenis. Kalau dalam fikih dikenal ihtilam ini usia minimalnya adalah 9 tahun. Jadi jika ada anak laki-laki atau perempuan berihtilam, mimpi basah ataupun mimpi dengan lawan jenis, dan dia sudah usia 9 tahun minimalnya, maka dia sudah dewasa. Ihtilam tersebut sebagai pertanda bahwa anak ini sudah dewasa dan ada kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh anak tersebut. Yang ketiga adalah haid. Ya, ini khas untuk perempuan sahaja. Haid adalah keluar darah dari kemaluan ataupun farj perempuan. Dalam fikih dikenal bahwa haid ini biasanya keluar minimal usianya adalah 9 tahun.
Jadi jika ada darah keluar usia ketika anak masih usia 7 tahun atau 6 tahun, maka itu bukan darah haid. Tetapi jika sudah ada masuk usia 9 tahun, maka itu dikira sebagai darah haid. Haid ini sebagai pertanda anak perempuan tadi sudah baligh. Ini artinya wajib kepada dia melaksanakan ibadah-ibadah atau rukun-rukun Islam yang 5 ya. Pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, dan sampai rukun Islam yang lain. Termasuk adalah puasa. Bukan hanya baligh, artinya bukan hanya mukallaf, ini bukan hanya baligh, tetapi juga mesti berakal. Mesti akalnya sehat. Jika ada orang muslim, dia baligh, tetapi tidak berakal, artinya dia gila misalnya. Dia sudah baligh, usianya sudah dewasa, usianya sudah 30 tahun, tetapi gila. Tetap tidak ada kewajiban ibadah puasa. Ya. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan? Jika seorang anak kecil ya baligh di pertengahan di siang hari bulan Ramadan, atau orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, apakah dia ketika contohnya zuhur dia masuk Islam, ataupun anak kecil tidur tengah hari kemudian mimpi basah di tengah hari atau waktu zuhur, apakah dia wajib berpuasa pada hari itu ataupun tidak? Orang kafir tersebut wajib berpuasa pada hari itu. Begitu juga dengan anak kecil, apakah wajib puasa pada hari itu atau tidak? Maka jawabannya adalah bagi anak kecil dan bagi orang kafir, ya, jika pada hari itu dia tidak sedang berpuasa, maka disunnahkan ustuhibba imsaku baqiyatun nahar, maka disunnahkan untuk dia tidak makan pada hari itu. Tapi hanya disunnahkan saja, dianjurkan saja, dialu-alukan. Ini maknanya boleh-boleh saja bagi orang kafir tersebut atau anak kecil tersebut masih makan pada hari itu, selepas dia baligh atau selepas orang kafir tersebut masuk Islam. Diperbolehkan, tapi dengan syarat jangan makan di depan orang awam, di tempat orang ramai, karena ini akan menyebabkan dia kena saman. Karena orang awam, orang ramai tidak faham apa sebab dia makan misalnya ya. Insya Allah kita akan melanjutkan kepada syarat yang ketiga pada video yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.